Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang telah saya baca, yaitu buku dengan judul Leadership XYZ. Buku ini ditulis oleh 3 penulis hebat, yaitu Bang Deddy Wijaya, Teh Sarah Ardiwinata, dan Pak Anies Baswedan. Baik teman-teman semuanya, ini adalah buku yang sangat menarik bagi saya karena tentunya yang pertama ini ditulis oleh 3 penulis dari generasi yang berbeda, yaitu Pak Anies, Bang Deddy, dan Teh Sarah, yang menjadi alasan juga penamaan dari buku ini, yaitu buku Leadership X, Y, dan Z. Ini menunjukkan 3 huruf dari 3 penulis dari 3 generasi berbeda, yaitu generasi X, Pak Anies, generasi Y, Bang Deddy, dan generasi Z, Teh Sarah Ardiwinata. Oke teman-teman semuanya, buku ini dinamai XYZ tadi seperti yang saya bilang, ini adalah salah satu tanda bahwa buku ini ditulis oleh 3 generasi berbeda. Namun lebih jauh dari itu, XYZ juga memiliki makna tersendiri gitu. Karena ini adalah 3 tahapan seseorang menjadi pemimpin sejati, yaitu tahapan X di mana dia harus memimpin dirinya sendiri, kemudian Y ketika dia menjadi pemimpin bagi orang lain, dan Z ketika harus memimpin di tengah lintas generasi. Baik teman-teman semuanya, dimulai dari X, langkah pertama ketika kita ingin menjadi pemimpin. Teman-teman semuanya, semua orang memiliki cerita tentang bagaimana titik balik seseorang mengenal kepemimpinan itu bagi dirinya. Tidak selamanya kepemimpinan dikenalkan dari sebuah panggung jabatan dan panggung pertontonan yang megah. Para penulis menuliskan bahwa setiap orang memiliki lembah kepemimpinannya masing-masing. Lembah ini adalah tempat seseorang jatuh, namun bukan menjadi alasan untuk jatuh selamanya. Namun luka itu, lembah itu menjadi alasan seseorang untuk kuat kembali berjuang, merangkak ke atas, dan menjadi versi lebih baik dari dirinya masing-masing. Diceritakan bahwa penulis yang pertama, Teh Sarah, generasi Z, beliau menceritakan bahwa lembahnya atau keterjatuhannya, rasa jatuhnya, rasa sakitnya ketika dia mengenal kepemimpinan adalah rasa kehilangan. Kemudian Bang Deddy menceritakan bahwa beliau merasakan ketidakadilan di dalam perjalanan hidupnya gitu. Ada beberapa momen yang rasa ini gak adil gitu. Jadi itu adalah titik balik beliau. Dan Pak Anies kita tahu seorang tokoh nasional yang sangat luar biasa. Namun di balik itu banyak cerita tentang perjuangannya untuk bisa sampai pada titik ini gitu, dimana beliau berjuang dari sejak kecil. Beliau kehilangan adiknya, dan juga ketika menempuh perguruan tinggi di luar negeri, walaupun mendapatkan beasiswa, namun sangat banyak cobaan yang dia miliki gitu. Salah satunya ketika dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya di luar negeri di tengah kesibukan akademiknya. Baik teman-teman semuanya, dari lembah itu maka akan tumbuh rasa untuk tetap berjuang dan step up back untuk kembali ke jalan kehidupan yang sebenarnya. Selanjutnya teman-teman semuanya, dalam prinsip memimpin diri sendiri, yang pertama, kita harus memiliki ketahanan dalam mempertahankan atau menjalani masalah yang kita hadapi. Hidup pasti silih berganti yang namanya masalah gitu. Itulah namanya hidup. Kalau kita hidup, ya kita siap untuk mendapat masalah itu. Maka yang menjadi masalah atau yang menjadi poin itu bukan masalah itu, tapi bagaimana kita menyelesaikannya. Dan terkadang teman-teman semuanya, ketahanan ini, resiliensi ini dalam menghadapi masalah tidak diciptakan dari sebuah hal yang besar gitu, tetapi terkadang diciptakan oleh hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan
para penulis juga menceritakan hal-hal kecil yang sering mereka lakukan. Salah satunya Pak Anies, hal-hal kecil yang bisa menjadi alasan beliau kuat untuk tetap bertahan di tengah banyaknya cobaan gitu ya di dalam hidup ini, ketika beliau menjadi petugas atau pekerja di laboratorium sebuah lembaga gitu, di mana setiap hari beliau melakukan pekerjaan yang mungkin sepele namun harus dilakukan secara konsisten, yaitu memberi makan ulat-ulat dari laboratorium tersebut. Teman-teman semuanya, itulah bagaimana kita menciptakan resiliensi itu. Selain itu, kita sebagai pribadi yang ingin menjadi pemimpin maka harus memiliki vision atau visi ke depan yang lurus, visioner gitu ke depan, bagaimana langkah kita ke depannya, apa yang akan kita capai. Teman-teman semuanya, tentunya kita tahu bahwa visi ini bukanlah sebuah angan-angan yang hanya ada di otak saja, namun harus diusahakan sehingga itu menjadi terrealisasi. Dan teman-teman semuanya, terkadang jalan menuju visi itu menanjak dan sulit untuk dilalui, namun itulah yang harus kita lakukan gitu. Itulah pilihan yang harus kita lakukan. Memang jalan yang datar lebih enak, lebih santai, namun ketika kita ingin menjadi pemimpin ya kita harus mengambil resiko itu gitu. Kita harus mempunyai visi yang besar dengan mengambil risiko yang besar juga. Selanjutnya, sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki values atau nilai kebaikan yang ada di dalam diri kita, sehingga kedepannya kita memiliki moral ataupun petunjuk dalam menetapkan tujuan kita selanjutnya. Teman-teman semuanya, dengan rangkaian yang kita lakukan dalam proses memimpin diri kita sendiri, maka akan ada yang namanya selesai dengan diri sendiri. Seorang yang telah selesai dengan diri sendiri, telah menerima dirinya dengan apa adanya, maka ketika dia menjadi pemimpin, maka dia tidak akan meminta pengakuan dari orang lain, tidak akan meminta sorak-sorai di tengah panggung, tidak akan mencari validasi dari orang-orang. Itulah orang-orang yang selesai dengan diri sendiri. Pak Anies juga mengatakan bahwa pemimpin yang hebat itu harus menyelesaikan urusannya dengan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya dalam kepemimpinan, yaitu di dalam buku ini dimasukkan ke dalam tahap Y, yaitu dimana kita sudah sadar bahwa ada orang yang mengikuti kita dan kita sudah bisa mempengaruhi orang lain. Nah, teman-teman semuanya, buku ini menerapkan atau menekankan bahwa kepemimpinan yang ideal bukanlah pemimpin yang selalu memberikan instruksi tanpa memberikan pengertian kepada orang-orang yang dipimpinnya, karena sejatinya menurut buku ini bahwa kepemimpinan adalah berbicara tentang relasi sebagai sesama manusia, di mana manusia adalah makhluk yang ingin selalu didengarkan, ingin selalu dimengerti, ingin selalu diakui keberadaannya. Maka ketika kita ingin menjadi pemimpin, maka itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menemukan hal tersebut? Maka langkah yang bisa kita lakukan menurut buku ini adalah bagaimana kita menjadi pengikut yang baik terlebih dahulu. Sebelum kita menjadi pemimpin yang baik, kita harus bisa menempatkan diri sebagai pengikut, ataupun kalau di dalam konteks organisasi sebagai anggota yang baik terlebih dahulu. Otomatis ketika kita sudah menjadi follower yang baik, kita sudah jadi pengikut yang baik, kita akan tahu gimana sih pemimpin yang memang ideal untuk memimpin sebuah perkumpulan atau organisasi. Otomatis pengikut yang baik ini ketika nanti ditunjuk menjadi pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin yang ideal. Seperti itu teman-teman. Jadi layaknya seorang pelatih gitu ya, dia menjadi pelatih yang hebat karena memang sebelumnya dia adalah pemain yang hebat juga. Dia sudah merasakan atmosfer pertandingan itu seperti apa. Jadi dia sudah tahu kondisi pemain seperti ini harus seperti apa, menempatkan strateginya seperti apa, sehingga strategi yang diterapkan sesuai karena memang pelatih itu pernah mengalami seperti itu. Selanjutnya teman-teman semuanya, dalam kepemimpinan kita harus senantiasa memegang nilai yang menjadi
kompas kita di dalam menentukan pilihan kita gitu. Menilai ini adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar untuk kita untuk tetap bertahan di dalam hal tersebut. Ini adalah hal yang sangat penting teman-teman semuanya, karena dengan nilai kita bisa terus bertahan dengan kondisi sesulit apapun. Baik teman-teman semuanya, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin Z ya di dalam buku ini, yaitu memimpin lintas generasi. Teman-teman semuanya, kondisi saat ini banyak generasi X, Y, dan Z bekerja di satu tempat, berinteraksi di satu tempat, maka otomatis kita harus memiliki sikap yang tepat di dalam menghadapi kondisi ini. Tentunya ada jurang yang cukup dalam gitu, dalam cara berkomunikasi antara tiga generasi ini gitu. Apalagi dari generasi Z ke generasi X. Generasi X ini memang diciptakan atau berkembang di era penuh kestabilan gitu, dimana kehidupan tertata secara rapi, sehingga para beliau-beliau ini, para generasi X ini, mereka tertata dan selalu rapi, selalu terorganisir dalam melakukan suatu hal itu, selalu dengan buku panduan atau selalu step by step. Itulah generasi X. Untuk generasi Y, teman-teman semuanya, ini adalah generasi yang menjadi penghubung antara X dan Z. Mereka hidup di antara transisi dari dunia analog ke dunia teknologi. Maka generasi Y ini adalah generasi yang memang tahan banting gitu, tapi memang terkadang mereka capek juga gitu, menjadi penghubung di antara X dan Z ini. Dan kita tahu, dan saya merasakan tersendiri gitu ya, dan sesuai memang dengan apa yang disampaikan oleh buku ini, bahwa generasi Z ini hidup di tengah krisis nilai gitu, dimana informasi datang begitu cepat, bahkan lebih cepat informasi daripada kita menyarinya atau kita berpikir tentang benar gak sih informasi ini gitu. Saking cepatnya, saking banyaknya gitu, jutaan informasi datang setiap hari. Maka sejatinya sebenarnya tadinya setelah saya katakan bahwa ini adalah keniscayaan, ada jurang itu, namun kita bukan terfokus pada jurang tersebut. Kita harus terfokus pada bagaimana jurang tersebut tidak menjadi hambatan untuk kita berkolaborasi. Maka sebenarnya teman-teman semuanya, buku ini mengajarkan bahwa seluruh generasi punya peran masing-masing. Generasi X sebagai generasi senior berfungsi atau berperan sebagai penggerak bagi generasi muda yang akan menggantikannya nanti. Selanjutnya generasi Y sebagai penghubung, bagaimana dia menerima nilai dari orang-orang senior dan juga mewariskan gitu ya, nilai-nilai itu kepada generasi Z. Karena memang generasi Y inilah yang mungkin bahasanya, komunikasinya lebih masuk kepada para anak-anak generasi Z. Dan generasi Z ini sebenarnya adalah generasi yang memiliki peran atau memiliki tugas untuk memulai perjalanan. Mungkin salah satu ungkapan yang Pak Anies jelaskan di dalam acara launching buku ini, pemuda itu nggak jualan masa lalu, tapi jualan masa depan. Maka kalau kita para Gen Z ditanya pengalaman apa yang dipunya oleh kita ketika kita punya atau kita ingin masuk ke sebuah organisasi atau pekerjaan gitu, maka sangat luar biasa gitu apa yang ditawarkan oleh Pak Anies. Beliau menyarankan kepada kita, kepada para Gen Z, untuk menjawab, Pak, Bu, kalau Ibu dan Bapak mencari berpengalaman, maka orang yang berpengalaman, maka silahkan untuk cari orang lain. Tapi kalau Ibu mengharapkan masa depan yang lebih cerah, maka saya siap untuk menjadi tugas tersebut. Itulah kolaborasi yang harus bisa dilakukan di dalam lintas generasi ini, karena kan nanti waktu akan berjalan gitu. Sekarang mungkin generasi Y yang menjadi penghubung antara generasi X dan Z.
mungkin 10 tahun ke depan kami generasi Z yang akan menjadi penghubung antara gen alpha dengan milenial gitu. Jadi ini harus tetap on the track karena memang akan terus berulang. Jadi kita harus terus menempatkan diri kita masing-masing di porsi kita masing-masing dengan kondisi zaman yang memang terus berubah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang buku Leadership XYZ ini. Sangat luar biasa isi yang ada di dalam buku ini, recommended untuk dibaca oleh saya sebagai generasi Z gitu ya, mahasiswa baru. Untuk generasi Y juga sangat relevan, dan untuk generasi Z juga untuk generasi X juga masih relevan gitu, karena memang ditulis oleh 3 tokoh yang memiliki karakter yang berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.